Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Sri Nurhaini dengan NIM 2314040084. Kelas Tadris Matematika C dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulhaldi MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surat Al-Mujadilah ayat 7. Yang pertama, latar belakangnya. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan pengembangan kapasitas intelektual individu. Dalam berbagai tradisi dan budaya, pendidikan dianggap sebagai proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai, etika, dan moral. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya diartikan sebagai usaha intelektual, tetapi juga sebagai bagian dari upaya spiritual dan moral untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, memahami panduan yang diberikan oleh Al-Quran dalam hal pendidikan adalah kunci merumuskan segala pendidikan. Selanjutnya, pembahasan ini bertujuan menganalisis ayat 7 dari surah Al-Mujadilah dengan fokus pada hubungannya dengan pendidikan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek utama. Yang pertama, tafsir dan konteks historis dari ayat tersebut. Yang kedua, asbabun nuzul dari surat tersebut. Dan yang ketiga, aplikasi praktis dari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini dalam konteks atau terkait dengan pendidikan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala in huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, selanjutnya asbabun nuzul Quran Surah Al-Mujadilah ayat 7, yaitu menurut Al-Baghawi, ayat ini diturunkan pada suatu ketika orang-orang Yahudi dan munafik melakukan pembicaraan rahasia untuk memusuhi orang-orang mukmin. Padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka bicarakan. Permulaan ayat ini dimulai dengan sebuah pernyataan. Sejatinya ayat ini tersebut menegaskan bahwa Allah adalah yang Maha mengetahui apabila ada pembicaraan yang dilakukan oleh 3 orang, maka Allah adalah yang keempat. Apabila ada 4 orang, maka Allah adalah yang kelima. Begitupun dengan seterusnya, dan Allah akan mengabarkan kepada mereka tentang hari kiamat karena Allah Maha mengetahui. Selanjutnya kita masuk kepada tafsir dari Quran Surah Al-Mujadilah ayat 7. Yang pertama, tafsir Sa'di. Berisi tentang tidak ada pembicaraan pribadi di antara 3 orang, melainkan dia adalah yang keempat bagi mereka. Atau di antara 5 orang, melainkan dia adalah yang keenam bagi mereka. Atau di antara yang lebih sedikit atau yang lebih dari itu. Tetapi dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Yang dimaksud dengan berada bersama ini adalah bahwa dia bersama mereka melalui perantaranya pengetahuan,
yang mencakup semua hal yang mereka bicarakan secara pribadi dan menjaga diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Dia berfirman, sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan segala sesuatu. Nah, selanjutnya masuk pada tafsir fi zilalil Quran 9. Nah, surah Al-Mujadilah ayat 7 ini dimulai dengan menegaskan bahwa pengetahuan Allah meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat ini mengundang kalbu untuk menjelajahi cakrawala langit dan berbagai belahan bumi bersama ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu di alam raya yang luas dan membentang ini, baik yang kecil maupun yang besar, yang samar maupun yang nyata, serta yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Dari cakrawala dan berbagai belahan di bumi itu, ayat turun dan mendekat hingga menyentuh diri orang yang disapa, dan menyentuh kalbu mereka dengan gambaran ilmu ilahi tersebut yang menggetarkan kalbu. Nah, di sini ada potongan tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, ayat ini sendiri sebagai kebenaran, namun ia ditampilkan dalam bentuk ungkapan yang berpengaruh mendalana, bentuk yang memuat kalbu dalam satu keadaan bergetar dan berdenyut, dan dalam keadaan lain merasa intim. Kalbu didera dengan kehadiran Allah yang Maha Agung lagi Maha Menyantuni. Di mana orang bertiga, mereka diberi tahu bahwa Allah adalah yang keempatnya. Dimanapun mereka kumpul berlima, mereka diberi tahu bahwa Allah adalah yang keenam. Dimanapun 2 orang berisik, maka Allah berada di sana. Dimanapun mereka berkumpul, dalam jumlah banyak, maka Allah berada di sana. Itulah kondisi yang membuat hati tidak tenang dan tidak akan mampu menghadapinya, melainkan ia bergetar dan berdegup. Ya, Dia hadir dan menyantuni, namun Dia pun agung dan mencemaskan. Allah hadir dan Dia menyertai mereka dimanapun mereka berada. Selanjutnya potongan artian ayat, yaitu kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat pada yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah sentuhan lainnya yang juga menggetarkan dan mengguncangkan. Kehadiran Allah dan penyimakannya semata merupakan keadaan yang mencengangkan, apalagi jika kehadiran dan penyimakannya itu diikuti dengan penilaian dan penyiksaan. Apalagi jika apa yang dirahasiakan oleh orang yang berbincang dan yang karenanya mereka memisahkan diri agar tidak diketahui itu akan ditampilkan pada hari kiamat di depan para saksi. Lalu Allah mengumumkan kepada khalayak ramai pada hari kesaksian. Ayat dipungkas dengan gambaran umum sebagaimana ayat ini dimulai, yang artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Demikianlah maka hakikat ilmu ilahi diendapkan di dalam kalbu merupakan gaya bahasa yang penyajiannya variatif melalui satu ayat. Gaya bahasa yang mengendapkan hakikat itu tidak dalam kalbu manusia. Hakikat itu masuk ke dalam kalbu melalui berbagai jalan dan gerbang. Nah, selanjutnya tafsir Al-Muyassar. Di sini tafsir ini menjelaskan, yaitu ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa saja yang ada di langit dan bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh 3 orang kecuali Dia menjadi keempatnya sebagai saksinya, dan tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan keempat orang kecuali Dia yang menjadi kelimanya. Tidak ada pembicaraan yang dilakukan oleh orang yang jumlahnya lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah itu kecuali Dia yang selalu menyertainya di mana saja berada. Dan pada hari kiamat, Dia akan menceritakan kepada semua hambanya terhadap perbuatan apa saja yang telah dilakukan di dunia untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Selanjutnya, tafsir ringkas Lajnah Pentasisihan Mushaf Al-Quran. Nah, selain menyaksikan segala sesuatu, Allah juga mengetahui semua pembicaraan rahasia. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Karena
Penglihatan Allah menembus batas-batas ruang dan waktu. Oleh sebab itu, bagi Allah tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Karena Allah ada, hadir, dan terlibat dalam keseharian hamba-hambanya. Dan tidak ada 5 orang yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan dialah yang keenamnya. Karena Allah dekat dan terlibat dalam aktivitas manusia. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Meskipun manusia sering tidak merasakan kehadiran Allah bersama mereka karena kalbunya yang terhijab. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan dengan menghadirkan catatan yang merekam seluruh jejak hidupnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia termasuk pembicaraan rahasia di antara mereka. Selanjutnya, tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 7 menerangkan bagaimana luas, dalam, dan lengkapnya pengetahuan Allah tentang makhluk yang diciptakannya. Sejak dari kecil sampai kepada yang sebesar-besarnya. Diterangkan bahwa ilmu Allah mencakup segala yang ada di langit dan di bumi. Betapapun kecil dan halusnya. Jika ada 3 orang di langit dan di bumi berbisik-bisik, maka Allah yang keempatnya. Jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu 4 orang, maka Allah yang kelimanya. Dan jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu 5 orang, maka Allah yang keenamnya. Bahkan berapa orang saja berbisik dan mengadakan perundingan rahasia dan di mana saja mereka melakukannya, pasti Allah mengetahuinya. Selanjutnya, Tafsir Kementerian Agama. Penyebutan bilangan 3, 4, dan 5 orang dalam ayat hanyalah untuk menyatakan bahwa biasanya perundingan itu dilakukan oleh beberapa orang seperti 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan tiap-tiap perundingan itu pasti Allah menyaksikannya. Lalu Allah berfirman, yang artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Surah At-Taubah ayat 78. Dan berfirman yang artinya, ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami, malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Surah Az-Zukhruf ayat 80. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kebenaran tentang Allah Maha mengetahui segala sesuatu barulah mereka ketahui di hari kiamat nanti, yaitu ketika dikemukakan catatan amal mereka yang di dalamnya tercatat seluruh perbuatan yang pernah mereka kerjakan selama hidup di dunia, yaitu berupa perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tidak ada satupun yang dilupakan untuk dicatat. Pada saat itu, orang-orang kafir barulah menyesali perbuatan mereka, tetapi penyesalan di kemudian hari tidak ada gunanya sedikit pun. Selanjutnya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, selanjutnya dengan memberitahukan tentang ilmunya yang meliputi seluruh makhluknya dan pengawasannya terhadap mereka, pendengarannya akan ucapan-ucapan mereka, dan penglihatannya terhadap tempat di mana dan bagaimana mereka. Dia berfirman, yaitu alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalasa. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, yakni rahasia yang ada di antara 3 orang. Selanjutnya, potongan ayatnya, illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum ainama kanu. Yang artinya, melainkan dialah yang keempatnya dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada.
Maksudnya yaitu Allah senantiasa mengawasi mereka, mendengar ucapan, rahasia, dan perbincangan mereka. Dan para utusannya juga bersama ilmunya mencatat apa yang telah mereka bisikkan itu. Meskipun Allah sendiri mengetahui dan mendengarnya. Oleh karena itu, banyak riwayat yang menceritakan ijma yang menyepakati bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah kebersamaan ilmunya. Maksud seperti itu tidak diragukan lagi kebenarannya, tetapi pendengarannya juga bersama ilmunya, meliputi mereka dan pandangannya menembus mereka. Dengan demikian, Allah senantiasa mengawasi semua makhluknya, tidak ada sedikit pun dari usaha mereka yang tersembunyi darinya. Kemudian dia berfirman, "Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim." Yang artinya kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Imam Ahmad mengatakan ayat ini diawali dengan ilmu dan ditutup dengan ilmu. Nah, selanjutnya tafsir Al-Quran Al-Karim. Ya, potongannya yaitu ma'iyah atau kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ma'iyah, ilmu pengetahuannya, dan meliputinya dia terhadap apa yang mereka bisikkan dan apa yang mereka sembunyikan di antara mereka. Selanjutnya tafsir Qurtubi. Firman-Nya yaitu alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya tidak ada yang samar bagi Allah, baik yang rahasia maupun yang terang-terangan. Firman-Nya ma yakunu min najwa, yang artinya tiada pembicaraan rahasia. Qiraah yang biasa dipakai adalah dengan huruf ya sebagai pemisah di antara keduanya. Sementara Abu Ja'far, Al-Qaqa, Al-A'raj, Abu Haifa, dan Isa membacanya ma yakunu, yaitu dengan ta'tanis dan an-najwa, berarti pembicaraan rahasia. Kata ini merupakan masdar dan masdar terkadang disifatkan dengannya. Dikatakan qaumun najwa artinya adalah sebuah kaum memiliki pembicaraan rahasia. Sama sepertinya firman Allah SWT, wa idhum tajawa, yang artinya sesuatu mereka berbisik-bisik. Quran Surah Al-Isra ayat 47, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu talasa ditakfitkan karena didafahkan kepada lafaz an-najwa. Al-Farra berkata, lafaz talasa merupakan na'an untuk lafaz najwa. Maka jika engkau berkehendak, engkau dapat mentakfit atau mengidafahkan kepada lafaz najwa dan juga dinasabkan atas penghapusan fi'il atau kata kerja, maka hal tersebut pun dibolehkan. Ini adalah qiraah Ibnu Abu Ubullah, yaitu dengan menashabkan kata talata menjadi khamsa, yaitu dengan menghilangkan fi'il yastajaun. Artinya mereka melakukan pembicaraan rahasia karena lafaz najwa sudah dapat mewakili kata yang dimaksud. Demikianlah seperti yang dikatakan Az-Zamakhsyari. Nah, lafaz salata dapat pula dirafa'kan menjadi talasatatun sebagai badal dari najwa, kemudian dia dikatakan segala sesuatu yang dirahasia adalah najwa atau pembicaraan rahasia. Ada pula yang berpendapat an-najwa adalah apabila 3 orang yang menyepi dan melakukan pembicaraan rahasia, dan suatu rahasia adalah antara 2 orang. Firman Allah SWT, illa huwa rabi'uhum, yang artinya melainkan dialah yang keempatnya, yang mengetahui dan mendengar pembicaraan rahasia mereka. Kalimat ini mengidentifikasikan bahwa Allah SWT membuka permulaan ayat ini dengan sifatnya al-ilm atau mengetahui, dan menutup ayat ini pula dengan al-ilm. Ayat yang mengatakan bahwa an-najwa adalah dari kata an-najwah, yaitu segala apa yang terangkat dari tanah, maka 2 orang yang saling berbisik dan menyepi dengan rahasia mereka, seperti terlepasnya dan terangkatnya sesuatu yang dari apa yang berkaitan dengannya,
Maknanya adalah pendengaran Allah SWT meliputi segala pembicaraan. Allah pun mendengar gugatan wanita yang telah dizihar suaminya. Firman Allah SWT yaitu wala adna min dzalika wala akbar, dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak. Salam Ya'qub Abu Al-Aliyah Nasb dan Isa membacanya dengan rafa atas min. Pula dirafakkan dengan atas la dan adna seperti perkataanmu. La haula wa la quwata illa billah. Dengan memfathahkan kata haula dan merafakkan kata kau. Dan boleh juga keduanya dirafakkan sebagai mubtada. La haula wa la quwata illa billah. Hal ini telah kami jelaskan dalam surah Al-Baqarah sebagai pelengkap pembahasan ini. Az-Zuhri dan Ikrimah membacanya dengan ba, akbar. Sedangkan qiraah yang umum digunakan adalah dengan ta dan ro yang difathahkan pada tempat jar, aktar. Al-Farah berkata tentang firman Allah, "Ma yakunu min najwa talatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum." Artinya, tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Makna dan kalimat dalam ayat ini tidak bertujuan apa-apa, melainkan ketika Allah menyebutkan kalimat tersebut, Dia bermaksud bahwa dialah yang mengetahui kalimatnya, baik yang sedikit maupun yang banyak. Dia mengetahui baik secara rahasia, apalagi yang terang-terangan, dan tiada satupun yang samar baginya. Maka dari itu, dia hanya menyebutkan sebagian kalimat saja, atau dari 3 sampai 6. Ibnu Abbas berkata, maknanya adalah Allah SWT selalu menyertai mereka dengan ilmunya, tanpa luput dan berpaling dari mereka. Ayat ini turun kepada kaum munafik yang melakukan sesuatu yang merasa anggap rahasia. Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Qatadah dan Mujahid berkata, ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. Firman Allah, Tumma yutakuhum. Kemudian dia akan memberitahukan, maksudnya dia mengabarkan kepada mereka. Kemudian bima amilu, yang artinya apa yang telah mereka kerjakan dari kebaikan dan keburukan. Yaumal qiyamati innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya pada hari kiamat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, selanjutnya kesimpulan terkait pendidikan pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 7. Ayat ini memiliki beberapa pelajaran penting terkait pendidikan akhlak, antara lain, yang pertama, kesadaran akan kehadiran Allah. Pendidikan akhlak dalam Islam mengajarkan bahwa Allah selalu hadir dan mengetahui segala sesuatu. Seseorang muslim harus memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan, ucapan, bahkan pikiran selalu dalam pengawasan Allah. Kesadaran ini membentuk akhlak yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, yang kedua, kejujuran dan tanggung jawab. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran, terutama ketika seseorang merasa tidak dilihat oleh orang lain, namun Allah mengetahui semua yang terjadi, bahkan dalam pembicaraan rahasia. Allah yang baik adalah tetap jujur dan tidak melakukan hal-hal buruk, walaupun tidak ada manusia yang melihatnya. Yang ketiga, penghindaran dari perbuatan tercela. Dengan mengetahui bahwa Allah selalu bersama kita, kita diingatkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan dilarang, seperti gosip, fitnah, atau merencanakan hal-hal buruk kepada orang lain. Pendidikan akhlak mengajarkan untuk senantiasa menjaga perbuatan, ucapan, dan hati agar tetap dalam kebaikan. Yang keempat, akhlak bertanggung jawab kepada Allah dan manusia. Pada hari kiamat, setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan dan diberitahukan. Hal ini mendorong manusia untuk bersikap hati-hati dan selalu berbuat baik. Karena pada akhirnya setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, dari ayat ini, pendidikan akhlak Islam menekankan pentingnya membentuk karakter yang selalu serasa diawasi oleh Allah, menjaga kejujuran, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.